konsepnya seperti rambut, menggondrong aja terus ya. Nanti ada tukang cukur gigi nanti lama-lama ya. Tapi tahu gitu, waktunya udah panjangnya segitu, dia nggak nambah tumbuh lagi gigi teh. Ya. Rambut terus nambahan. Ya. Karena rambutnya bisa rusak gara-gara gonta-ganti sampo misalkan, ya. Muncul lagi rambut yang lebih sehat, Allah aturin. Ya gimana? Apa bahan baku rambut? Kita mah taunya makan, ya. Tahu-tahu tumbuh jadi rambut, tumbuh jadi kuku. Ada ampasnya harus dibuang, dikasih sinyal sempurna, mules. Ya. Kalau tanpa ada sinyal mules, kita akan tidak berwibawa sekali hidup kita. Lagi pidato berapi-api, tahu-tahu bau. Ya. Tapi gara-gara dikasih sinyal mules, oh tahu kapan harus ke toilet. Secanggih-canggihnya nanti zaman, perut ibu bisa connect pakai bluetooth ke handphone. Waktunya buang air bunyi handphonenya. Kalau ngantuk tidur pules, bablas. Tapi dengan sinyal mules, sengantuk apapun bangun. Ya. Allah aturin, Masya Allah. Ya. Semuanya. Dan kita akan kembali lemah lagi. Rambutnya nanti memutih, badannya membungkuk, gigi mulai rontok, hilang lagi kayak dulu waktu masih bayi lagi. Walaupun bisa pakai gigi palsu, tapi kan beda dengan gigi asli. Tapi gampangan gigi palsu sih sikat giginya. Dulu amah ya, nenek yang dari Papih, beliau lagi duduk depan wastafel sambil lihat TV sambil ngegosok. Mah, nyuci nenek yang dari Papih, beliau lagi duduk depan wastafel sambil lihat TV sambil ngegosok. Mah, nyuci gigi bisa pas semua segigian semulut. Nanti jadi nyucinya teh, ya kan kalau dalam mulut susah ya, menggapai celah-celah. Tapi gara-gara bisa dicoplok semua, wow, kalau lagi malas direndam mudah sekalian. Ya, besok pagi udah bersih. Ya, niat kayak gitu jangan. Enakan gigi asli tetap ya. Seperti itu. Perubahan itu Allah ciptakan pada hambanya. Besar menjadi kecil, muda menjadi tua, sehat menjadi sakit, ya. Setiap hari tidur bangun, rambut dan kuku dapat tumbuh kembali seperti semula. Ini semua tanda kebesarannya, ya. Seorang hamba seharusnya banyak berpikir tentang hakikat tersebut agar keyakinan adanya kebangkitan setelah mati menjadi semakin kuat. Ya. Iya, bayangin ya betapa kompleksnya tubuh kita ini, luar biasa. Pernah ada yang nyoba bikin tangan, luarnya bisa mirip persis, tapi untuk benar-benar ini dibikin disusun, dalamnya tulang, tulangnya akhirnya dibalut dulu dengan syaraf sama urat darah, lalu dilapis daging, di dalam dagingnya pun itu ada darah, ada urat-urat, ada syaraf, lalu tertutup kulit, kulit pun beberapa lapis, dermis, epidermis, wah dengan segala macam, yang dia punya sistem ketika tersayat bisa nyembuhin, ketika kelupas berganti dengan kulit yang baru, di sininya ada kuku, bisa dilipat melar ininya teh. Coba kalau misalkan kan ini kan kudu melar nih begitu diginiin, kalau misalkan nggak bisa melar sobek, ya. Kayak tahu celana lama-lama kan sobek di sininya kalau sering dipakai. Ya. Nggak bisa, ini gimana caranya ini bikin seperti ini. Ya. Dan itu semua berasal dari mana? Setetes air najis. Ya. Nah, kalau misalkan dikurangkan suka banyak pertanyaan, akankah kita bisa dihidupkan kembali setelah kita mati jadi tulang belulang? Loh, Allah sanggup menjadikan kita dari sesuatu yang tidak ada, dari nutfah. Ya. Nanti ada hadis menceritakan nanti ketika kita mati di dalam tanah kan busuk sampai semuanya benar-benar hilang, ada satu yang tidak akan hilang, yaitu ujung tulang ekor, ya. Nanti ketika akhirnya di hari pembangkitkan butuh, ini menurut riwayat hadisnya ya, sampai akhirnya jadi orang lagi, ya. Maka mudah semuanya bagi Allah, ya. Lihat, lanjut kita lihat ke halaman 28 19. Minta tolong dibacakan, silakan. Ya. Mohon izin ada
Pas semuanya ya baik. Baik, terima kasih kamu kan. Dari kita ada keluarga di rumah. Suaminya menjemput, meninggal. Siapanya? Kakaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ikut mendoakan ya semuanya. Semoga Allah terima amal solih. Ya. Kita juga akan nyusul ya. Cepat atau lambat. Bisa milih, boleh milih sekarang ya. Karena lagi ngaji. Rasul Khotimah ini meninggal di sini. Ya. Saya itu nggak tahu siap atau enggak, tapi siap nggak siap harus siap ya. Nggak harus nunggu usia dulu, nggak harus nunggu sakit dulu. Makanya kadang suka fokusnya kita mah sama yang udah pasti. Contoh rezeki, Allah nggak mungkin lahirin hamba tanpa dijamin rezekinya. Salah satu alasan kita semua masih hidup sampai hari ini karena semua rezeki yang Allah janjiin waktu kita masih di rahim belum diterima semua. Makanya kita masih hidup. Ya. Tapi kadang suka fokus dulu gimana nih dagangan. Duh, waktunya sholat lagi ada yang nih. Kalau aku tinggal sholat nanti dia nggak jadi beli gimana? Ditinggalin dulu sholatnya. Ya. Pikirin tuh. Padahal sesuatu yang sudah pasti. Kata siapa juga kalau kita tinggalin sholat beli, Allahu a'lam. Ya. Kata siapa juga kalau kita tinggalin dia sholat nanti dia nggak bakal beli. Kalau kata Allah emang harus jadi rezeki kita, balik dia nanti beli lagi. Ya. Kalau mau mikirin yang tidak pasti, yaitu setelah mati kita kemana, ya. Nah itu baru silakan dipikirin karena tidak pasti. Ngapain yang udah pasti dipikirin? Oh jodoh gimana? Jodoh cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat ketemu di dunia, surga atau enggak, dah gitu aja. Kok pengen punya anak cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemu di surga. Pertanyaannya sama, kita mati ke surga atau enggak? Nah itu lebih. Ya. Bismillah ya. Kita lanjut ya nomor 19. Telah diwahyukan kepada para nabi, satu, taatlah kepadaku pada apa yang aku perintahkan. Dua, jangan mendurhakaiku atas apa yang aku peringatkan kepadamu. Ya. Jazakillahu khairan sada, barakallah, semoga dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah ya. Qala al-musannif fi hadzal kitab ati'ani fi ma amartuka wa la ta'sini fi ma nasahtuka. Satu, taatlah kepadaku pada apa yang aku perintahkan. Dua, jangan mendurhakaiku atas apa yang aku peringatkan kepadamu. Ya. Ini kalau kita punya orang yang kita kagumi banget, misalkan teladan, kita kan bisa ya nurut sama dia. Dan bahkan kalau ada sesuatu yang gak sesuai dengan pikiran kita bisa, enggak, keputusan bos saya dia lebih bijak, dia lebih pintar, pasti bagus. Udah kita tinggal nurut aja, ya. Dan kadang ada yang juga kerja mikir, udah terserah si bosnya disuruhnya apa, apapun yang dia suruh saya akhir bulan tetap digaji ini, gitu kan? Nah ini Allah yang lebih tahu dari bos kita, lebih berkuasa daripada bos kita, nyuruh. Dia nggak punya kepentingan apa-apa Allah. Nyuruh pun karena satu hal, karena dia maha penyayang, maka dia pasti menyuruh kita untuk jadi kebaikan buat kita. Allah nyampe suruh, pasti baik buat kita. Berarti kalau Allah nyuruh kita nahan lapar sebulan di Ramadan, itu pasti baik buat kita. Allah untuk minta 2,5% harta yang kita upayakan untuk zakat, itu juga pasti baik buat kita. Ya. Semuanya. Kita berbuat salah, contoh, ya, ninggalin puasa Ramadan, nanti berarti harus didenda, ada bayar fidyah. Atau hal-hal yang seperti mohon maaf, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan pas puasa, ada hukumannya juga pasti baik buat kita, ya. Dan kalau kata Allah sampai kata ada jangan, maka kalau sampai kita lakuin pasti kita yang rugi. Allah ngelarang judi, Allah ngelarang nyuri, Allah ngelarang zina, Allah ngelarang
dusta, khianat. Karena demi Allah kita lakuin itu, pasti kita yang rugi. Udah gitu, sederhana. Ya. Makanya kadang sederhana, bahagia teh satu, nurut, udah gitu aja. Ya, itu sama Ko Felix dan kawan-kawan. Mendingan kadang-kadang sederhana, bahagia teh satu, nurut, udah gitu aja. Ya, itu sama Ko Felix dan kawan-kawan. Mendingan ya kita tahu kita bisa salah, ya. Atau kita ngikut yang itu, tapi kita tahu yang kita ikuti ini nggak bisa salah. Gimana? Mendingan jadi kepala, tapi tanggung sendiri kalau ada salah dan resikonya, atau ya mungkin nggak jadi apa-apa, cuma hamba, tugasnya cuma satu, nurut, tapi kita tahu yang kita turuti ini nggak bisa salah. Gimana? Jadi kaisar atau jadi hamba? Hamba. Karena ditanyakan ke sebanyak orang juga jawabannya sama. Ya. Firaun berkuasa, dia hidup sesuai kepengen maunya dia aja. Kena sendiri, kena batunya. Ya. Lebih sakit hati lagi yang ngikutin orang yang salah. Nah, ini repot. Udah mau diikutin, ternyata ngajaknya kepada keburukan atau kepada kehancuran. Nah, kita bismillah nurut. Tapi kabar baiknya yang kita turuti Allah atau melalui Rasulnya yang diberikan wahyu dari Allah. Tapi kabar baiknya, ya Allah, enak sekali. Ya. Bahkan kadang sampai dibilang kayak gini, kau pernah dapat nasihat, enakan belajar atau mengajar agama tuh. Karena kalau kalian ngajar bisnis jadi dosen, anak-anak strategi marketing untuk perusahaan kalian harus seperti ini. Kata mahasiswa belum tentu Pak, bisa jadi salah. Nggak tepat ini buat perusahaan saya Pak. Nah, karena standarnya akal manusia, bisa beda pendapat, bisa salah. Tapi kalau misalkan bicara agama, hai teman-teman, kita semua wajib sholat. Siapa yang berani bantah? Bener kok itu. Dari tukang mabok sampai kiai sekalipun, nggak akan ada yang berani ngebantah itu. Tugas kita berarti cuma memastikan yang kita sampaikan benar. Datang dari yang maha benar. Datang dari yang maha benar berarti gimana? Ya udah, sumbernya harus Al-Quran atau hadis-hadis sahih. Ya. Atas izin Allah, ulama-ulama yang dibimbing Allah seperti contoh Syekh Nawawi Al-Bantani ini, kadang kayak gini nomor 19 tidak dijelaskan bahwa ini hadis atau dari mana. Tapi orang-orang yang sudah seperti beliau, bismillah, nggak mungkin bicara asal, nggak pakai ilmu, nggak pakai landasan. Ya, kita ngikut dalil betul harus, tapi kadang kita juga mesti contoh kayak gini ya. Kita tahu sendiri kadang kalau ngaji suka dibentak ya. Mana dalilnya? Nah gitu ya. Tapi tahu tidak, ingat tidak, kita di hadis sahih Nabi pernah ditanya oleh pemuda, wahai Rasul, bolehkah aku berzina? Nabi tahu nggak ayatnya apa? Ya tahulah, Nabi gudangnya ayat. Apakah Nabi menjawab, Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina, neraka syah? Enggak. Dijawabnya apa sama Nabi? Bagaimana perasaanmu kalau ibumu, istrimu, anakmu, adik perempuanmu misal dizinai oleh orang lain, engkau suka tidak? Tentu aku tidak suka wahai Rasul. Maka yang kamu zinai itu bisa jadi anak seseorang, istri seseorang, adik seseorang. Nggak jadi itu dia. Pakai ayatnya? Enggak. Tapi ngomongnya berlandaskan ayatnya? Iya. Nggak mungkin ngalor ngidul. Ya. Cuma sesuaikan. Perlukah untuk langsung, neraka syah, alisol gitu loh. Nggak semua mempan dengan cara seperti itu. Ya. Hanya istilah ya. Seperti itu. Menyesuaikan. Karena kadang kemarin ini lagi ketemu dengan orang yang mengurus masalah mental health, masalah kesehatan mental. Kan mereka itu suka dicap ya sama orang. Kamu tuh stres karena kurang iman, gitu katanya. Memang kalau kita ngelihat isi Al-Quran, betul. Ada orang-orang yang masalahnya lebih berat dari kita, betul ya.
menanti keturunan puluhan tahun, ada yang bersuamikan tapi suaminya malah Firaun, ya. Ada yang dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya sendiri, ada yang dimakan ikan paus. Berat nggak masalahnya? Berat, dan kita nggak pernah ngalamin itu semua. Tapi mereka tetap bisa melalui itu semua. Memang pakai iman, iya betul. Cuman masalahnya, setiap kali ada yang stres, sampai naudzubillah dia tergelincir perbuatan yang tidak baik, nggak semua orang punya akses ke iman, ya. Kita beruntung ditolong oleh Allah. Setiap kali ada masalah, yang datang ngingetin kita teh ngajaknya ke pengajian, sholat. Tapi apa semua punya circle yang sama? Ada yang benar-benar dia ya bisa jadi misalkan bukan dari keluarga Islam, dan juga qadarullah ada takdir teman-temannya ngajak yang tidak baik, kena masalah, dianya dianya memang belum kenal Islam, dianya nggak tahu Allah, kiri kanannya juga nggak ada yang kenal sama Allah. Terus tahu-tahu dia cerita, dia stres punya masalah, oh dia pengen cerita aja udah luar biasa. Kan yang ya berusaha belajar lebih empati ya, karena nanti pelan-pelan baru iman bisa masuk. Dia pernah lihat video di ini nggak di YouTube, Ustadz Felix Xiao itu punya koko, ya. Terus sudah mualaf juga, bareng pas lagi sama pas lagi ada Ustadz Adi Hidayat juga. Jadi ini mah punya ngobrol, tidak disampaikan di medsos, tidak disampaikan diceritakan, tapi beliau pernah bilang kayak beginilah. Jadi dulu dia sama kakaknya, ya namanya adik kakak dulu suka berantem dari waktu kecil ya. Beliau bilang gitu, saya sebetulnya masih sakit hati, berat gitu untuk dengan dia lagi, tapi aku takut sama Allah. Nah itu iman sudah main tuh di situ. Jadi misalkan masih sakit dengan orang pun dia sudah bisa maafkan karena sudah ada landasan iman. Tapi kan untuk bisa nyampe ke titik itu nggak semua orang punya akses. Beliau ditolong orang, dia ditolong Allah, mau nyari nantangin debat orang-orang yang ngakunya ustadz, sampai emang takdirnya ketemu Ustadz Fatih Karim, ngobrol di kosannya Ustadz Fatih waktu sama-sama jadi mahasiswa di IPB, sampai akhirnya ngobrol dari badai isya sampai subuh, akhirnya syahadat waktu subuh Ustadz Felix. Tapi di luar sana boro-boro mau nyari tahu, yang dia tahu hidup dia berat, dia nggak tahu Islam, tahu-tahu cerita ke orang yang datang tahu-tahu ngajarinnya, nih kalau pengen seneng lupa sama masalah konsumsi obat ini, nih ya Allah, nggak semua orang, ya Allah. Makanya bismillah, mudah-mudahan kitanya pun diberi kesabaran untuk bisa nemenin mereka, dampingin. Ingatlah bahwa kita beruntung kalau Allah mau bisa kita yang nggak kenal Islam, mereka yang taat, ya. Kita yang dikenalkan oleh Allah kepada Islam, ya. Yuk nomor 20, lanjut lagi dulu. 20. Dua cara menyempurnakan akal. Penyempurnaan akal itu dapat dilakukan dengan dua hal. Satu, mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Dua, menjauhi murka Allah Subhanahu wa taala. Jazakillahu khairan sada, barakallahu, semoga dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Kalal musannif fi hadzal kitab ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah ta'ala wajtinabu sakhtihi. Akal baru sempurna caranya dua, kata Syekh Nawawi. Satu, mengikuti ridha Allah. Dua, menjauhi murka Allah. Makanya kita selalu diingatkan ya, setiap kali kita pengen berbuat sesuatu, kalau pengen selamat, satu aja standarnya. Tanya, ini yang akan saya perbuat, Allah suka atau enggak? Dah gitu aja. Ya. Baru nanti dapat kebaikan. Anda udah kayak gitu ya. Ini mau ngucap, ya Allah, ini Allah suka enggak? Kalau enggak, ya udah jangan. Ya. Kalau malah jadi dosa. Jadi benar-benar ngejaganya dengan cara seperti itu. Mengikuti ridha Allah dan menjauhi murka Allah. Ini masih senada dengan yang 19 ya. Kita tidak ngikutin ridha Allah, kita yang beruntung. Kita dekat sama murka Allah, kita yang rugi. Makanya kita yang harus menjauhi. Ya. Lanjut nomor 21. Hikmah 21. Dua orang berilmu dan tidak berilmu
Satu, orang yang berilmu tidak akan merasa asing dimanapun dia berada. Dua, orang yang tidak berilmu akan merasa asing dimanapun dia berada. Ya. Jazakillah khairan Ustazah, semoga dijaga, diberkahi, dimudahkan oleh Allah. Kalau musannif fi hadzal kitab la gurbata lil orang yang berilmu itu tidak akan merasa asing dimanapun dia berada. Orang yang tidak berilmu akan merasa asing dimanapun dia berada. Sederhana deh, bisa ngomong ya. Misalkan bahasa internasional, ya, bahasa Inggris. Kita tahu-tahu ditaruh, diculik, disekap, tahu-tahu berada di mana. Bisa ngomong minimal Inggris. Atau dia punya ilmu lain, dia bisa baca peta. Ya, ada orang punya ilmu loh, dia ditaruh di tengah hutan, ditutup, tahu-tahu yang ngelihat, oh utara belah sana, udah tahu dia Cang. Anginnya ke sini, ada aura laut, oh berarti sana laut. Ya udah ke arah sana aja ikutin. Ada yang pohon kalau ditebang itu ternyata ada ilmu nih. Jadi di pohon itu kan begitu ditebang ada kayak urat-urat kayunya tuh. Itu ternyata kalau kita ngerti, kita tahu ini nanti utara belah mana, selatan belah mana, dari ngelihat dari potongan kayu itu. Atau di bawah dulu pernah ada nyaris punah namanya southbird, burung selatan. Kepalanya selalu nengok ke arah selatan. Ya Allah tuh bikin di alam. Atau dulu ya, sebelum ada kompas, orang berlayar laut lepas malam-malam arahnya. Lihatin bintang, serius. Ya. Jadi ada satu bintang di malam hari itu, kalau di bagian bumi seperti bagian bumi sebelah utara, dari Khatulistiwa ke utara, terus dia ada satu bintang yang memang dia titiknya selalu di tengah. Nah, akhirnya dibikin tuh rasi-rasi bintang oleh orang-orang yang ini, dibikin, oh ini Sagittarius bla bla bla, nanti kamu keuntungan lahir di bawah, enggak lah itu mah udah jatuh, udah kejauhan. Tapi memang ada bentuknya, bentuk bintang tuh gitu-gitu aja. Jadi ketika kita berangkat, nah itu titik tengahnya tuh. Nah itu ada yang garis 3 kayak begitu, yang bentuk kayak gayung tuh. Waktu saya berangkat belah situ, sekarang di belah sini. Oh berarti saya kudu ke arah sana lagi. Ya. Bisa pulang tuh ngeliatin bintang, Insya Allah. Nah, ilmu ya, itu ilmu. Jadi dimanapun dia berada nggak asing, bisa ngomong. Kok ada yang nggak bisa ngomong tapi dia bisa punya duit, dia bisa untuk bayar taksi apa segala macam, beli tiket pesawat tetap pulang juga. Loh, untuk bisa punya duit kan pakai ilmu juga. Ya. Yeah. Orang makin banyak ilmunya, ya punten ya, nyari duitnya juga makin gampang. Dari 270 juta penduduk Indonesia, cari berapa orang yang bisa nyapu. Mungkin kita dapat 200 juta orang. Tapi apakah 200 jutanya itu konglomerat semua? Enggak. Tapi cari dari 270 juta orang, cari siapa yang bisa bikin pesawat terbang. Mungkin kehitung jari, atau kalau ada pun mungkin cuma berapa ratus. Salah satunya misalkan Pak Habibie. Wajar kalau misalkan beliau sukses, karena dia punya ilmu yang orang lain nggak punya. Tahu-tahu, Pak bikinin saya pesawat. Nggak mungkin dong digajinya sebulan 1,5 juta. Bikin pesawat. Ya. Dia minta, oh enggak, saya minta 1,5 juta tetap, tapi per menit, tetap bisa dikasih. Kenapa? Punya sesuatu yang orang lain nggak punya, ya. Maka yuk, orang berilmu tidak akan merasa asing dimanapun. Bahkan orang kenal dia gara-gara dia punya ilmu. Loh, dia kan penemu teknologi ini, dia kan penulis buku itu. Ya. Dan orang tidak berilmu asing dimanapun dia berada. Padahal itu di kampung halamannya, tapi nggak dianggap ya siapa dia. Jadi kayak asing aja gitu. Apa-apa nggak pernah dilibatin. Ya, makanya gimana ya? Gimana kita sih aslinya sebetulnya ya? Ketika ada yang tahu-tahu datang cerita ada masalah dan cerita perbuatan-perbuatan yang diundang oleh kelakuan sendiri. Kok saya minta dilunasin hutang saya kok? Kan ditanya dulu, emang kamu hutangnya gara-gara apa? Main judi kok. Ya kan gimana gitu ya. Kecuali kok tahu-tahu musibah lah ya. Anak saya sakit. Uang saya akhirnya sudah dipakai semua untuk berobat, tapi untuk makan hari ini nggak ada. Masa kita nggak tega sih sekedar ngasih makan? Makan sehari itu murah loh, bismillah insya Allah. Untuk sekedar makan sehari 3 kali ya, 15.000 masih dapat seporsi makan untuk kenyang kok.
Tapi kan kalau untuk yang udah diundang oleh kelakuan sendiri, ya kok harus gantiin, saya ketahuan nyolong, kok saya harus gantiin gara-gara ini hancur gara-gara judi. Wah, ini baru repot. Atau balik lagi kayak tadi lah, dia punya ilmu, saya minta digaji dong 50 juta. Setiap kali wawancara kerja ada yang ngomong kayak gitu, nggak langsung diusir tahu. Ditanya dulu, emang kamu punya kemampuan apa? Begitu dia berhasil buktiin bahwa dia benar-benar punya kemampuan yang bisa nguntungin perusahaan, jangankan digaji 50 juta. Gue bukain lo perusahaan baru aja deh. Ini 50% keuntungannya nanti buat kamu. Karena punya skill. Tapi misalkan, kok kasihani saya, kok beri saya pekerjaan, nggak apa-apa digaji 1 bulan 1 juta. Ya udah, saya kasihan, saya terima kamu kerja, besok nyetir ya, nggak bisa kok. Oh ini di sekolah lagi perlu guru Quran, nggak bisa ngaji kok. Ya udah tuh bisanya apa? Nyapu deh, besok nyapu ya, bersih-bersih. Males kok. Digaji 1 juta nggak mau orang, ya. Tapi kan makanya, yuk atuh bismillah, gimana kitanya? Orang itu juga, ya. Maka keras sama diri kita. Kita keras sama diri kita, dunia datang dengan lembut kepada kita. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, oh yang lain juga nggak ngaji, nggak belajar, nggak ngapa-ngapain, nanti dunia akan datang dengan keras menghantam kita, dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya diremehin waktu reunian. Ya, bismillah ya. Ungkapan ini bermakna bahwa orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya akan mulia dan dihargai manusia dimanapun dia berada. Lihat, perhatikan ya. Dengan ilmu diamalin lagi, akan mulia dan dihargai manusia dimanapun dia berada. Bahkan tadi contoh-contoh yang kau kasih itu contoh dunia semua, tapi membuat dia tetap dihargai. Apalagi kalau misalkan kita ilmunya, ya juga ilmunya dunia akhirat. Ilmu agama ngerti, tapi ilmu dunianya juga punya, tetap dihargai. Apalagi kalau misalkan kita ilmunya, ya juga ilmunya dunia akhirat. Ilmu agama ngerti, tapi ilmu dunianya juga punya. Demikian dimanapun dia akan merasa berada di negerinya sendiri, sekalipun seorang pendatang. Sementara itu orang yang, mohon maaf, di sini ditulis bodoh, akan mengalami hal sebaliknya. Nah, kau pernah bilang nggak, masalah terbesar manusia katanya kemiskinan, kelaparan, kriminalitas? Enggak, kurang tepat. Tapi ketiadaan ilmu atau tidak ingin mencari ilmu. Nggak punya ilmu, ada yang akhirnya nganggur, lapar, tidak didampingin iman, nyuri. Awalnya apa? Nggak punya ilmu. Maka ayolah berilmu ya. Bismillah. 22, yuk silakan. Dua kondisi orang taat. Dikatakan siapa yang taat kepada Allah, maka 1, dia akan dekat dengan Allah. 2, dia akan terasing dari manusia. Iya, perhatikan. Jazakillahu khairan Ustazah, semoga dijadi berkah oleh Allah. Man kana bi ta'ati indallah qariban, kana bainan nasi ghoriban. Ini satu qorib itu dekat, ghorib itu asing ya. Beda. Dikatakan siapa yang taat kepada Allah, maka 1, dia akan dekat kepada Allah, qorib. Tapi kalau misalkan ya. Nabi pernah mengingatkan ya, Islam datang itu dalam keadaan asing dan akan kembali lagi nanti dalam keadaan asing. Ini sudah mulai dalam keadaan punten ya, kau pernah tahu pernah ketemu orang yang dia aneh ngelihat orang Islam itu sholat sehari 5 kali. Karena Islam yang ada, orang Islam di lingkungan dia itu sholatnya seminggu sekali, cuma hari Jumat doang. Jadi ketika ketemu ada yang, lah dia sholat lagi, lah tadi subuh sholat katanya, ini siang sebelum makan siang sholat, nah ini sebelum jam pulang dia sholat lagi asar. Sering-sering amat sih sholat itu. Dan bukan ngehina, emang polos aja, nggak tahu gitu. Karena Islam yang ada di lingkaran dia itu memang Jumat doang gitu sholatnya. Nah, kita hidup di zaman ya asing, dan ada orang-orang yang di lingkaran dia terlena gitu. Ketika dia udah sholat minimal seminggu sekali Jumat, udah ngerasa, oh berarti aku udah jalani kewajiban, aku udah jadi orang baik ya. Padahal ketika dia mengaku misalkan muslim, maka sudah pasti konsekuensinya adalah pasti dia sholatnya sehari minimal 5 kali, udah minimal itu ya. Proses ya, bismillah. Maksudnya orang yang asik menjalani ketaatan pada Allah SWT, dia akan merasa asing dari pergaulan manusia.
Dan ditambahkan, ketika kita akhirnya sudah fokusnya sama Allah, maka kita akan fokus kepada sesuatu yang gimana caranya jadi yang Allah suka. Maka pasti dia akan mengurangi, mohon maaf ya, nongkrong-nongkrong yang tidak jelas. Dulu waktu masih SMP, SMA mungkin bisa nongkrong sampai berjam-jam hanya untuk main game dengan teman-temannya, ya. Tapi misalkan dia sudah tahu, sudah besar, punya tanggung jawab, ilmu dan iman bertambah. Wah, kayaknya sayang deh kalau misalnya hanya dipakai main game. Akhirnya tahu-tahu jadi nggak main game. Mulai suka baca Quran, mulai suka ngaji, ya. Ada orang yang lama-lama dia tidak mengharamkan musik menurut dia, ya. Tapi kayaknya waktunya sayang, waktu luang saya benar-benar cuma setengah jam. Kayaknya lebih enak dipakai dengar kajian deh, atau misalkan baca Quran deh, daripada. Akhirnya dia mulai lama-lama jadi mulai meninggalkan. Bukan mengharamkan, nggak membenci, nggak jadi berantem sama orang juga. Tapi kan lama-lama kan ketika akhirnya bertambah iman, ketakwaan, ketaatan kepada Allah, nanti lama-lama dia jadi kayak ya udah gitu. Orang lain tergila-gila, ayo ngejar kaya, ngejar jabatan, ngejilat sana sini, berlomba-lomba untuk ngejilat bosnya, nggak peduli harus ngikut orang satu sama lain, nggak peduli, dia lempeng aja udah, lurus. Yang penting aku jadi orang baik, lurus, dekat sama Allah. Makanya itu adalah maksud dia akan terasing dari manusia, ya maksudnya seperti itu, ya. Karena kenapa prioritasnya udah berubah? Karena kenapa prioritasnya udah berubah aja, ya. Istilah, ya. Lanjut. 23. Semua gerak sebagai tanda. Satu, gerak ketaatan merupakan tanda makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, sebagaimana gerak badan merupakan tanda kehidupan. Jazakillah khairan Ustazah, semoga dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Dua gerak sebagai tanda qala al-musannif fi hadzal kitab, harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Satu, gerak ketaatan merupakan tanda mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gerak badan merupakan tanda kehidupan. Ya. Kita ngelihat ya, wah hujan deras, Masya Allah, ya Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat, yang barokah. Silakan sambil doa ya, karena waktu hujan waktu mustajab doa, silakan dalam hati lagi pengen apa, silakan ya. Ya Allah bakso bening, ya Allah pakai tongca yang banyak, sambelan ajib, ya Allah bihunnya nambah, misalkan ya. Maaf saya hanya mengutarakan isi hati ya. Yuk lihat, nih kita kalau ngelihat ini orang masih hidup atau enggak, lihatnya gimana? Ini gerak nggak ya? Ya. Nah sama ya, tanda orang ini kenal sama Allah, dekat kepada Allah, ya dia akan badannya gerak menuju ketaatan. Beliau mengambarkan seperti itu. Maksudnya seorang hamba yang menjalani ketaatan Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti bahwa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Semakin sering orang melaksanakan ketaatan, semakin tinggi tingkat ma'rifatnya, tingkat mengenal Allahnya, ya. Sebaliknya, jika seseorang sedikit menjalankan ketaatan, sedikit pula pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan kondisi lahir seseorang adalah cermin dari batinnya. Ya. Emang kenapa kok kalau nggak kenal kepada Allahnya stres? Kalau ngajinya di Darut Tauhid ya selalu bilang, tahu apa ilmu yang paling penting? Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Dengan kenal Allah kita tahu hidup mesti ngapain. Dengan kenal Allah akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup ini kita bisa menyikapi dan akhirnya jadi hikmah buat dia, jadi kebaikan. Dia tahu nggak ada yang sia-sia. Dengan kenal Allah akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup ini kita bisa menyikapi dan akhirnya jadi hikmah buat dia, jadi kebaikan. Dia tahu nggak ada yang sia-sia bakal mati. Dia tahu waktu pengen ke surga kehalangan dosanya, dan dia tahu gara-gara kehalangan dosanya dia perlu digugurkan dosanya. Akhirnya dia dijahatin orang karena dia juga tahu, ya Allah ibadahku kurang, gimana bisa ke surga sedangkan ibadahku segini, dosaku banyak. Maka dia perlu pengugur dosa. Dia dijahatin orang, dia kalem, anteng, nggak panik, nggak stres, tenang, kalem, bismillah hidupnya. Kenapa? Udah kenal Allah, dia udah tahu gitu esensi.
Tapi kalau yang enggak, ya Allah gimana nanti ini? Aduh ya Allah saya udah mau pensiun kok, bentar lagi. Bentar lagi, 5 menit lagi, Bu. Enggak sih, 5 tahun lagi. Masih lama aslinya, tapi udah paniknya dari sekarang. Ya. Nolongin orang dijahatin, saya benci, dendam. Wah, sampai dipasang foto orangnya di kamarnya. Supaya setiap hari terbakar emosi untuk balas dendam. Alhamdulillah. Ya. Perkara beberapa waktu yang lalu ya, saya punya tim yang suka diminta tolong untuk mencari tahu lagi ada berita update info apa. Sempat suatu ketika ditanya, ini kok artis pada ribut di pengadilan masalah skincare abal-abal. Masya Allah. Yang satu nggak suka skincare dibilang buruk, lapor pengadilan. Yang satu nggak suka bahwa itu dikiranya mencemarkan nama baik, saling lapor di pengadilan. Dua-duanya jadi kudu ke pengadilan, dua-duanya kudu sewa pengacara. Rariwe ya. Dan sidangnya nggak sebentar. Allah dituntut tersangka, jadi ada yang harus mendekam dulu di rutan. Tidak terima, ajukan banding, duit deh, pengadilan deh. Hanya untuk beresin masalah mulut orang yang ngejelekin kita. Padahal kitanya, ya mohon maaf ya, orang ngehina kita, aslinya kita hina betulan dah. Dan kehinaan yang diucap sama mulut orang aslinya lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Ribet masalah ijazah. Allahu Akbar, nggak beres-beres. Pokok ngebayangin ya Allah ini teh di dunia ya Allah, sagitu rujitna. Gimana nanti di hari akhir, dan di hari itu nggak ada yang bisa disembunyikan. Ya Allah. Enggak weh. Bu, bidadari, ya, maaf. Kalau suatu saat bidadari ditanyain ijazahnya mana, kasih. Nih, bawa pulang. Seumur kita emang masih perlu ijazah. Tiap hari masak, ngaji, nemenin anak, udah gitu. Udahlah, daripada mikirin ijazah, mikirin gimana nanti jadi jenazah ya. Mikirin gimana nanti di alam barzah, betul? Ya. Karena jika tidak nanti kita akan suzah, iya deh. Maksa ya. Nanti belakangnya zah-zah juga ya. Dari ya. Tenang aja, pasti kebuka. Ya. Kadang-kadang daripada dibuka orang, jujur gitu. Benar kamu lakuin itu? Iya, saya salah. Kenapa? Iman saya lemah. Udah selesai. Karena kalau misalkan ya Allah, makin banyak beralasan, dikira orang juga makin enak gitu dengarnya. Iya maaf, bidadari. Jelas-jelas misalkan tahu salah selingkuh, giliran klarifikasi terus malah berkata dia sih begini, dia sih nggak pernah begini. Ya Allah, orang makin simpati Allah makin benci. Sih udah lebih enak. Kenapa kamu selingkuh? Saya lemah iman, saya mengakui dosa saya, doakan saya jadi lebih baik, mudah-mudahan Allah ampuni saya. Dasar kamu pengkhianat. Iya, saya telah berkhianat, itu dosa saya, mohon doakan saya jadi lebih baik. Udah selesai gitu, beres sih. Orang sampai akhirnya pengen ngebully juga bingung jadinya. Tapi semakin berkata, ini begini. Ya Allah. Enggak. Salah fokus. Harusnya apa yang difokusin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya dia Allah. Udah cekap, udah gitu aja. Daripada gimana caranya kontrak sinetron bangkrut, follower banyak lagi. Gimana caranya sewa pengacara? Dikira sewa pengacara itu murah, hei. Ya. Jadi harusnya keluar duit yang nggak usah ya. Satu kata riuh. Jadi tong riuh, bidadari ya, maaf ya. Yuk nomor 24. Lanjut. Dua pangkal dosa dan bencana. Pangkal dosa segala dosa adalah cinta dunia. Dua pangkal segala bencana adalah
membayar sepeser pun zakat pertanian. Membayar sepeser pun zakat pertanian dan mengeluarkan zakat pada umumnya. Jazakillah khairan Ustazah. Semoga dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda fi hadzal kitab, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Pangkal segala dosa adalah cinta dunia. Wa aslu jami'il fitani man'u al-usyri waz zakah. Pangkal segala bencana adalah enggan membayar 1/10 zakat pertanian dan enggan mengeluarkan zakat pada umumnya. Kita bahas ya. Pangkal segala dosa adalah cinta dunia. Ya, kita tahu ya, ada orang bisa nyampe menjarain ibunya, rebutan warisan, berantem dengan saudaranya. Ketika kita udah terlalu cinta sama dunia, itu ya Allah bisa ngelakuin ngerembet kepada dosa-dosa yang lain. Dan pangkal segala bencana adalah enggan membayar 1/10 zakat pertanian. Iya, zakat pertanian kalau misalkan ternyata itu benar-benar sumber airnya ngalir sendiri, tidak diakalin manusia, ya, itu memang 1/10, ya, bukan 2,5%, tapi 1/10 berarti 10%. Bahkan ada yang benar-benar nyampe 20% untuk beberapa hal, karena nanti beda ya. Kalau misalkan rikas, ya. Nah di sini kalau untuk zakat yang umumnya memang 2,5%, ya. Dan sekarang harga emas naik ya. Jadi kalau misalkan dulu nisabnya 85 gram emas, % 2,5%, ya. Dan sekarang harga emas naik ya. Jadi kalau misalkan dulu nisabnya 85 gram emas, 85 gram itu sekitar 41,5 ya, 42,5 ya, segituan ya. Sekarang gara-gara emasnya 1 gram 2 juta lebih, jadi sekarang nisabnya itu 85 dikali 2 jutaan, sekitar 170 juta. Kalau duitnya di atas 170 jutaan baru kena zakat. Dulu punya duit 50 juta ya. Karena kalau zakat itu perintahnya di atau ayat 103 ya, khudz min amwalihim, khudz, ambil. Perintahnya disuruh diambil petugasnya itu, ya. Jadi bukan sukarela mau atau enggak. Iya sih dia menahan, tapi kalau dia pengen menahan ya dia berhadapannya sama Allah berarti. Ya. Karena 2,5%-nya itu bukan hak kita.